Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita kembali dengan pembelajaran IPS bab 2 tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi di Indonesia. Kita awali dari arti modernisasi. Apa yang dimaksud dengan modernisasi? Modernisasi adalah perubahan masyarakat dari keadaan yang tradisional menuju masyarakat yang sudah modern. Ini adalah contoh gambar masyarakat tradisional, di mana di antara salah satu cirinya adalah masyarakat tradisional masih mengandalkan cara-cara yang lama dalam melangsungkan kehidupannya. Selain itu, mereka masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Sebagian besar tinggal di daerah pedesaan. Masyarakat tradisional bisa berubah menjadi masyarakat modern karena pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Hal inilah yang mendorong masyarakat tradisional lambat laun berubah menjadi masyarakat modern. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi berasal dari kata global atau globe yang artinya meliputi seluruh dunia atau mendunia. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses menyatunya dunia. Artinya, di era globalisasi saat ini, batas-batas antar negara atau sekat-sekat antar negara tidak lagi terlihat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat batas antar negara seolah-olah tidak ada lagi. Setiap orang dapat saling berkomunikasi tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Berikut ini adalah proses terjadinya globalisasi. Dapat digambarkan sebagai berikut. Masyarakat tradisional mendapat pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat sehingga lambat laun masyarakat tradisional berubah menjadi masyarakat modern. Masyarakat modern terjadi hampir di seluruh dunia. Hal inilah yang mendorong terjadinya globalisasi. Nah, sekarang apa bukti-bukti globalisasi di berbagai bidang? Yang pertama, di bidang komunikasi. Perkembangan alat komunikasi modern mendorong terjadinya globalisasi. Ditemukannya telepon, handphone, komputer, internet, mendorong terjadinya globalisasi. Kemudian, di bidang pariwisata. Globalisasi membantu perkembangan pariwisata di Indonesia. Tidak hanya dapat dinikmati oleh wisatawan dalam negeri, pariwisata juga dapat dinikmati oleh wisatawan mancanegara. Di bidang periklanan, media iklan baik cetak maupun elektronik yang dipublikasikan telah banyak menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Kemudian di bidang transportasi, perpindahan penduduk dengan sangat mudah dilakukan dari satu negara ke negara yang lain dengan transportasi modern saat ini. Nah, sekarang apa dampak atau akibat globalisasi? Baik itu dampak yang positif, yang baik, ataupun dampak yang negatif atau yang buruk. Dampak globalisasi terjadi pada gaya hidup, kemudian selera makan, pakaian, komunikasi, dan transportasi. Mari kita bahas satu persatu. Dampak globalisasi terhadap gaya hidup. Dampak atau pengaruh positif dari globalisasi terhadap gaya hidup adalah salah satunya masyarakat semakin disiplin dan menghargai waktu. Sedangkan dampak negatifnya, masyarakat semakin boros atau memiliki gaya hidup yang cenderung konsumtif.
terhadap selera makanan. Masyarakat yang dulunya menyukai makanan-makanan tradisional lambat laun, saat ini lebih menyukai makanan-makanan siap saji atau makanan modern. Pengaruh positifnya adalah semakin bervariasinya makanan baik dari segi rasa, warna maupun tampilan makanan atau penyajiannya. Tetapi pengaruh negatifnya adalah makanan menjadi semakin mahal, kemudian banyak dari makanan tersebut yang juga kurang bergizi. Terhadap pakaian, pengaruh globalisasi terhadap pakaian, yang dulu pakaian tradisional sekarang mulai digantikan oleh pakaian-pakaian modern seperti jas, jeans, dan lain sebagainya. Pengaruh positifnya adalah semakin bervariasinya pakaian baik dari segi warna, model, maupun bahannya. Tapi pengaruh negatifnya adalah pakaian menjadi lebih mahal, perawatannya pun menjadi lebih sulit. Terhadap komunikasi, kalau dulu komunikasi dilakukan melalui surat dengan membutuhkan waktu yang sangat lama, maka saat ini komunikasi dilakukan dengan alat komunikasi modern seperti handphone, surat elektronik, sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih cepat. Tetapi dampak negatifnya adalah biaya semakin mahal, boros, dan perawatannya pun menjadi semakin sulit. Pengaruh globalisasi terhadap transportasi. Transportasi tradisional mulai digantikan oleh transportasi modern seperti keberadaan mobil, kereta, pesawat. Dampak positifnya adalah lebih cepat sampai ke tujuan dengan adanya alat transportasi modern, tetapi dampak negatifnya semakin boros bahan bakar dan perawatan juga semakin mahal. Nah, tadi kita sudah membahas tentang arti modernisasi, arti globalisasi, bukti-bukti adanya globalisasi, dan dampak terjadinya globalisasi. Nah, sekarang kita akan membahas sebab yang lainnya, yaitu keberadaan perusahaan asing di Indonesia. Banyak perusahaan asing yang didirikan di Indonesia, baik itu yang sahamnya dimiliki semuanya oleh pihak asing maupun yang sahamnya dimiliki oleh orang asing dan pemerintah Indonesia. Sebagai contoh, perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, contohnya ada perusahaan Toyota, Honda, Yamaha yang berasal dari Jepang. Kemudian ada juga perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, contohnya Samsung dari Korea. Juga perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia, sebagai contoh PT Freeport yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, mengapa banyak sekali perusahaan asing yang bermunculan di Indonesia? Apa alasannya perusahaan-perusahaan asing itu ingin mendirikan perusahaannya di Indonesia? Ini alasan pendirian perusahaan asing di Indonesia. Yang pertama adalah ketersediaan bahan baku. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah menyediakan bahan baku yang cukup bagi kegiatan industri. Kemudian yang kedua, konsumen yang besar. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia menjadi pasar yang besar bagi hasil produksi perusahaan asing tersebut. Kemudian yang ketiga, banyaknya tenaga kerja. Dengan jumlah penduduk yang besar, tersedia pula banyak tenaga kerja, sehingga perusahaan asing tidak kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerjanya di Indonesia. Yang keempat adalah stabilitas keamanan. Terciptanya kestabilan keamanan dan ketertiban di Indonesia membuat perusahaan asing dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lancar. Itu diantara alasan-alasan pendirian perusahaan asing di Indonesia. Kemudian kita akan bahas apa keuntungan adanya perusahaan asing. Keuntungan adanya perusahaan asing di Indonesia yang pertama adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Kemudian yang kedua,
meningkatkan penguasaan teknologi melalui alih teknologi. Masyarakat yang tadinya tidak tahu teknologi, maka bisa belajar dari perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Itu adalah keuntungan adanya perusahaan asing di Indonesia. Sekarang apa kerugiannya? Kerugian adanya perusahaan asing. Yang pertama, pencemaran lingkungan, baik pencemaran udara, suara, maupun pencemaran air. Kedua, peralihan fungsi lahan yang semula hutan atau daerah resapan air menjadi kawasan industri. Yang ketiga, hasil kekayaan alam Indonesia tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia karena ada pembagian keuntungan dengan negara lain. Nah, itu adalah kerugian adanya perusahaan asing di Indonesia. Gimana sikap kita terhadap globalisasi? Apakah kita harus menerima semuanya? Ataukah kita harus menolak semuanya? Atau bagaimana sikap kita seharusnya? Nah, sikap kita seharusnya yang pertama adalah sikap terhadap perubahan sosial di masyarakat, mengurangi penggunaan smartphone. Salah satu pengaruh smartphone adalah mendekatkan yang jauh, namun dapat juga menjauhkan yang dekat. Artinya, ketika kita berkumpul bersama teman atau orang lain, smartphone membuat kita justru lebih dekat dengan orang di tempat lain. Namun, ada pengaruh negatifnya. Jika kita berlebihan dalam menggunakan smartphone, maka kita dan teman kita yang sedang berdekatan menjadi jarang berngobrol atau jarang bermain bersama. Nah, maka kita harus mengurangi penggunaan smartphone. Kemudian yang kedua, gemar mengunjungi kerabat dan tetangga. Meskipun sudah ada alat komunikasi modern, kita tetap harus mengunjungi kerabat dan tetangga. Kemudian yang ketiga, gemar melakukan kegiatan kemasyarakatan. Sekarang sikap terhadap perubahan budaya di masyarakat. Yang pertama, menjauhi gaya hidup boros atau konsumtif. Kemudian yang kedua, lebih mencintai budaya sendiri daripada budaya asing. Indonesia kaya akan beragam budaya, maka kita harus mencintai budaya kita sendiri daripada budaya asing. Kemudian yang ketiga, meniru budaya positif bangsa lain. Kita harus bersikap selektif, memilih mana budaya yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Kemudian yang keempat adalah mencintai produksi dalam negeri. Itu diantara sikap-sikap yang seharusnya kita ambil menghadapi era globalisasi saat ini. Demikian materi bab 2 tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi di Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami materi tersebut dan bisa mengambil sikap terhadap adanya globalisasi saat ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.